Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Mulyadi SPD dari SMPN Sangkar 1 Gangga. Pada hari ini 6 Oktober 2022 akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja mahasiswa SPD dalam jabatan Universitas Mataram 2022. Terima kasih. Silakan ketua kelas boleh memimpin teman-temannya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Wah, mulai. Doa selesai. Baik, Pak Guru, cek kehadiran kalian dulu. Abdul Hamid Masuk. masih sakit ya? Ya. Ahmad Febrianto, Ayu Made Cynthia Dewi, Hadir. Adrianto Nadawiyah, Hadir. Faisal Watoni, Ika Aura, Hadir. Gede Ardana Hadir. Putra, Khairil Mutaki, Gede Arta Budi Astawa, Ikenut Egi Tiradharma, Idengah Hadi Astawa, Putu Adi Sugiantara, Ilham Jani Saputra, Ivan Agus Gunawan, Isror Widadi Sikri, Jumadi, Utut Adi Putra. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Semua bisa ya? Bisa. Oke, semuanya boleh berdiri dan bernyanyi dengan semangat. Lagu BB 1, 2, 3, mulai. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Semoga tadi bisa membangkitkan rasa nasionalisme kita, bahwa Indonesia itu sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke ada beribu-ribu pulau, dan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang memiliki pulau seluas Indonesia. Aku bertanya hari ini, ada yang kalau kalian lahir kembali, ada yang ingin lahir di negara selain Indonesia, boleh angkat tangan? Ada yang misalnya mau lahir di Korea misalnya, mau ketemu sama Taehyung? Ada ya? Tidak ada Indonesia tidak ada negara sekaya Indonesia, tidak ada wilayah seluas Indonesia, dan tidak ada budaya aneka ragam yang dimiliki oleh Indonesia. Gitu ya, tepuk tangan untuk Indonesia. Jadi kita harus bangga menjadi. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang teks berita
yaitu teks berita pada KD 3.1. Kemudian judulnya bisa dilihat di depan di slide. Berita menarik di sekitarmu. Jadi dari sini kita sudah mulai mendapat bayangan bahwa nanti yang kita pelajari adalah hal-hal yang tidak jauh dari lingkungan sekitar kalian. Ya, berita-berita menarik di sekitar kalian. Pak Guru tanya dulu nih, di tempat kalian ada wisata yang menarik? Nah, ada. Yang mana yang kalian tahu tempat wisata yang menarik? Yang pertama ada mata air Mejet Kakong. Kemudian yang kedua ada Tiu Pitu. Kemudian yang ketiga ada Prendo. Yang keempat ada yang paling dekat sama sekolah kita ada Rumah Pohon Gangga. Kemudian Pak Guru tanya, budaya yang menarik di sekitar kalian banyak apa tidak? Nah, yang di Batu Ringgit apa biasanya? Hari Senin tadi Pak Guru dengar ada yang muisin. Ada apa tuh? Upacara apa? Ada upacara odalan, itu untuk yang beragama Hindu. Besok yang hari Sabtu kita tanggal merah itu untuk yang Muslim ada apa? Peringatan Maulid Nabi. Kemudian kemarin Pak Guru lihat ada yang mengirim pengantin itu apa? Jongkolan dan sebagainya. Ya, masih banyak lagi. Kemudian di Desa Selelos kemarin Pak Guru lihat ada mungkin anak-anak yang ikut ke tengah hutan untuk melakukan ritual itu. Ya, yang di BK, hutan BK itu adalah hal-hal menarik di sekitar kalian yang pada akhirnya bisa kita susun menjadi sebuah berita. Atau kita bisa menemukan berita-berita itu tanpa kalian tahu ternyata sudah ada beritanya di internet. Ya, itu yang akan kita pelajari nanti. Kita lanjut. Indikator pembelajaran kita ada di KD 3.1, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, nanti berarti kita akan menelaah strukturnya, lalu kebahasaannya. Itu berita yang membanggakan dan memotivasi. Tentu hal-hal yang ada di sekitar kita itu adalah hal-hal yang membanggakan dan mampu memotivasi kita. Selanjutnya tujuan pembelajaran, ini yang harus dicapai oleh anak-anak sekalian. Setelah membaca teks berita, peserta didik dapat 1. Menjelaskan struktur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Jadi nanti Pak Guru berikan kalian sebuah teks berita, kalian akan menjelaskan strukturnya. Kemudian menjelaskan aspek kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca dengan benar. Pada pertemuan ini yang dibaca ya, nanti anak-anak sekalian akan Pak Guru berikan link berita melalui internet yang bisa anak-anak sekalian akses nanti melalui media tablet ini. Yang ketiga, menelaah struktur berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca dengan benar. Lalu yang keempat, menelaah aspek kebahasaannya dari berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian yang terakhir nanti anak-anak sekalian akan mempresentasikan struktur dan kebahasaan teks berita tersebut dengan memperhatikan mimik dan kinesik yang baik. Jadi ketika mempresentasikan itu harus sesuai dengan mimiknya. Kalau itu membanggakan ya harus bangga. Jangan nanti baca beritanya sedih-sedih. Seperti itu ya. Baik, kita masuk ke materi. Jadi di slide yang di depan ini anak-anak sekalian bisa melihat judulnya adalah struktur teks berita. Sebentar Pak Guru akan memperlihatkan sebuah contoh teks berita. Tapi sebelum itu kita kenal dulu struktur teks berita itu apa? Ada apa saja? Yang pertama adalah judul berita. Boleh minta bantuan satu orang untuk membantu Pak Guru membaca ini. Sugra, silakan bantu Pak Guru. Apa itu judul berita? Judul berita bagian paling atas dari berita yang berisi kata kunci yang menggambarkan isi berita secara umum. Oke, jadi judul berita itu adalah bagian paling atas dari berita yang berisi kata kunci yang menggambarkan isi secara umum. Semua sudah pernah lihat berita di surat kabar ya? Ada. Pasti tahu yang mana namanya judul berita. Kemudian yang kedua ada namanya, bisa minta bantuan satu orang yang perempuan. Ayo, Suci. Kita lihat bisa terlihat dari belakang tidak slide-nya. Ya, karena kalau pakai
kecilan Pak, kecilan gitu ya. Silakan Suci coba dibacakan. Kepala berita berisi bagian-bagian terpenting sebuah berita yang dicakup unsur berita Adik Simba Adik Simba 5W plus 1H. Kelihatan ya teksnya dari belakang? Nah, jadi kepala berita itu adalah bagian yang terpenting dari sebuah berita yang mencakup unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tuh unsur-unsur berita. Ada 5W, 1H. Apa saja 5W plus 1H? Siapa yang masih ingat? Yang pertama adalah what. What itu artinya apa? Terus yang kedua where, artinya di mana. Kemudian yang ketiga adalah when. When artinya kapan. Kemudian yang keempat adalah who, artinya siapa. Kemudian satu lagi why, mengapa. Dan yang plus 1H adalah how, artinya bagaimana. Atau disingkat dari Simba nih, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang bagian ketiga adalah tubuh berita. Apa itu tubuh berita? Minta bantuan satu orang yang di bangku sebelah ini. Muhaini Jailani. Apa itu tubuh berita Muhaini? Coba dibacakan Pak Guru Muhaini. Berisi tentang pelajaran atau pemaparan Penjelasan pelajaran. Berisi tentang penjelasan atau pemaparan secara lebih pendalaman dari bagian-bagian pada unsur tubuh berita. jadi ini di bawahnya tubuh. Paling paragraf 1, 2 itu adalah kepala berita, 3, 4-nya itu biasanya adalah tubuh berita. Berisi tentang penjelasan atau pemaparan secara lebih dalam bagian-bagian pada unsur tubuh berita. Biasanya di tubuh berita inilah kita menemukan how dan why-nya nanti, mengapa dan bagaimananya. Di bagian kepala berita ini adalah what, who, where, when-nya. Jadi how dan why-nya. Lalu ekor berita. Ekor berita itu apa? Boleh minta bantuan yang perempuan? Ini ya? Suaranya kenapa nih? Serak-serak basah kayak Elvis Kaisi. Ya, coba dibaca lebih keras. berisi informasi Oh iya ya, kurang bukan apa Pak. Silakan Nadine, boleh dibantu temannya. Ya, ekor berita, namanya juga ekor ya. Berisi informasi tambahan dari teks berita yang tidak berpengaruh terhadap isi berita itu biasanya di bagian akhir. Ya. Oke, ini adalah struktur teks berita. Sekarang Pak Guru akan memberikan kalian sebuah contoh berita. Lalu kita lihat mana sebenarnya judul beritanya, mana tubuh beritanya, mana kepala berita, dan mana yang menjadi ekor. Baik. Setelah tadi kalian sudah melihat sebuah contoh teks berita dan menemukan secara bersama-sama tadi unsur-unsur struktur berita. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama ada namanya kata-kata baku. Kata-kata baku itu adalah kata-kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau dengan kaidah apa namanya sekarang ya, PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, kata-kata baku. Nanti kita akan melihat di bagian penjelasan selanjutnya contoh kata-kata baku di dalam sebuah teks berita dan mana kata-kata yang tidak baku. Ini contohnya seperti di salah satu contoh kata-kata baku seperti yang sudah kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan kemarin. Misalnya Pak Guru menuliskan kata-kata memproduksi dan di sini ada memproduksi. Sebenarnya yang baku yang mana nih? Memproduksi atau memeroduksi? Memproduksi. Yang baku adalah masih kalian ingat aturan yang bertemu dengan kata-kata dengan awalan KTSP, dia akan melesat atau hilang huruf P-nya. Misalnya ini memukul atau memukul. Memukul atau memukul? Memukul. Yang baku adalah memukul. P-nya ada nggak? Ada. Dihilangin ini. Berarti ini salah. Kalau dia P bertemu dengan huruf kedua U, ini adalah konsonan, ini adalah vokal. Kalau produksi, ini adalah konsonan, ini adalah konsonan. Jadi kalau konsonan
tekanan maka dia tidak akan lesak P-nya. Berarti yang baku adalah memproduksi. Mengubah atau merubah? Merubah. Kata dasar dari merubah, kata dasarnya merubah atau ubah? Kata dasarnya adalah ubah. Ada enggak awalan mer? Nggak ada. Yang ada adalah menasal jadi mengubah. Berarti yang baku adalah ini. Ya. Nanti lebih panjang baru perlihatkan di teks beritanya. Ada kata-kata yang seperti ini yang kita temukan di dalam teks berita. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung itu sederhana saja. Misalnya di dalam berita itu ada tokoh yang berbicara. Lalu kata-katanya itu di dalam tanda kutip, itu namanya kalimat langsung. Ya. Kemudian penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental nanti contohnya di belakang bisa kita lihat. Biar lebih jelas nanti terus contoh ya. Kemudian penggunaan kata kerja temporal, lalu penggunaan keterangan waktu dan tempat, yaitu pentingan ini ya. Jadi ada 5 unsur kebahasaan yang kita pelajari. Pertama penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, lalu penggunaan kata kerja temporal, lalu penggunaan kata kerja mental, lalu penggunaan kalimat langsung, dan yang terakhir adalah penggunaan kata-kata baku. Baik, ini adalah contoh teks berita yang bisa kita lihat sama-sama ada di Google Drive. Sekarang contoh teks berita itu adik-adik semua, anak-anak semua boleh lihat langsung di tablet ini. Sebelum itu, silakan semuanya duduk bersama kelompok yang sudah Pak Guru bagikan pada pertemuan kemarin. Silakan boleh duduk bersama kelompoknya. Kelompok yang materi bahasa Indonesia. Baik anak-anak sekalian, semuanya sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Semuanya sudah memegang tablet setiap kelompok? Ya, silakan dibuka dalam tabletnya link Google Drive yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Dan di bagian depan kalian bisa melihat ini dia berita yang ada di tablet kalian, yaitu tentang Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah menghadiri Maulid Adat di Desa Bayan. Baik, sekarang kita akan mencoba menganalisis secara bersama-sama dulu ya. Iya, Pak. Kalau masalah judul Pak Guru sudah yakin kalian bisa. Sekarang kita cari dulu nih bagian kepala beritanya. Kepala berita menurut kalian ada di bagian paragraf pertama, kedua, atau paragraf terakhir? Paragraf terakhir. Jadi kalau Pak Guru tanya, siapa di dalam kolom berita ini yang hadir? Ada? Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Di mana? Di Desa Bayan. Di Desa Bayan. Kapan? Pada saat perayaan Maulid ada ya. Dan ini juga akan dilaksanakan sebentar lagi. Kemudian kapan waktunya? Bisa dilihat semua di situ. 22 Oktober 2021. Oke ya. Jadi bagian kepala beritanya adalah ada di paragraf pertama. Itu. Kemudian kalau kita disuruh mencari kalimat langsung, boleh dilihat yang mana namanya kalimat Pak? Langsung Pak. Lihat di labnya semua. Ketua Lembaga Pranata Kubu Karangbajo, Riano mengatakan. Ini ada di dalam tanda kutip yang Pak Guru berikan garis. Oh ini PDF yang jelas. Misalnya ada yang pernah mengalami sakit, jika sembuh bernazar hasil pertaniannya berupa padi atau ayam maupun kambing, uang lama berbentuk yang bolong atau uang rupiah. Itu berada di dalam tanda kutip. Itu namanya kalimat langsung. Seperti itu ya, sudah paham semuanya? Oke. Sekarang Pak Guru akan membagikan kalian di dalam kelompok sebuah LKPD yang di dalamnya sudah ada perintahnya. Ya, nanti kalian akan baca. Lalu ada beberapa kolom yang akan kalian isi bersama kelompok. Ya, Pak Guru bagikan dulu. Ya.
Silakan boleh dibuka dulu LKPD-nya semua. Di situ ada kolom untuk nama kelompok, lalu ada petunjuk kegiatan. Coba boleh dibacakan Pak Guru satu orang untuk petunjuk kegiatannya. Ayu, boleh dibacakan Pak Guru petunjuk kegiatan dalam tanda kotak. Silakan yang lain boleh mendengarkan sambil melihat di LKPD-nya petunjuk kegiatan yang dibacakan oleh teman kalian, Ayu Made Sintia Dewi. Silakan, Ayu. Petunjuk kegiatan 1. Akseslah sebuah berita online sesuai dengan link yang sudah tersedia untuk masing-masing kelompok. 2. Bacalah berita tersebut bersama dengan seksama. 3. Bukanlah bersama kelompok hal yang terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan berita tersebut. 4. Masukkanlah hasil analisis kelompok kalian ke dalam setiap kolom yang tersedia. 5. Sampaikanlah hasil analisa terhadap unsur dan kaidah pembahasan berita tersebut bersama kelompok di depan kelas. 6. Berikanlah komentar terhadap penampilan perwakilan masing-masing kelompok terkait kesesuaian struktur dan kaidah pembahasan yang mampu dianalisis oleh kelompok yang masing-masing. Oke, terima kasih Ayu Made Sintia Dewi. Silakan kelompok lain, ada yang masih belum ketemu beritanya? Ya. Nah, kelompok 5 sudah ketemu? Nah, yang ini silakan dibaca bersama kelompoknya. Kelompok yang lain sudah? Baik anak-anak sekalian, sekarang Pak Guru mau melihat hasil dari diskusi kelompok kalian. Pak Guru tanya dulu. Untuk di tabel pertama tentang struktur teks berita, semua kelompok sudah menemukan struktur teks beritanya? Semua kelompok sudah menemukan bagian kepala berita? Bagian tubuh berita? Bagian ekor berita sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Sekarang kita dengarkan penyampaian dari masing-masing kelompok. Siapa yang mau menyampaikan bagian kepala berita? Oh ya, silakan kelompok 5. Bupati Lombok Utara, daerah Najamul Akhyar SKMK meresmikan pembukaan desa wisata Genggelang dan festival Sabah Sore di lokasi air terjun di Bukit Dusun Pendor, Desa Genggelang, Sabtu. Oke, tepuk tangan buat yang tadi penyampaian dari kelompok 5 tentang kepala berita disampaikan oleh teman kalian tadi. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Apakah jawaban dari kelompok 5 tadi sudah benar atau masih keliru? Silakan. Silakan kelompoknya tengah, kelompok 3. Menurut kelompok kami, jawaban dari Nadi itu sudah benar karena pertanyaan kepala berita berada di paragraf 1. Oke, menurut kelompoknya tengah, kelompok 3, bagian kepala berita itu lebih banyak informasinya ada di paragraf 1 dan beberapa di paragraf 2 kalau tidak salah ya. Bagaimana dengan kelompok lain? Sama jawabannya dengan kelompok Nadine tadi atau ada yang berbeda? Sama ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah. Oke, anak-anak sekalian boleh tepuk tangan untuk kalian semua dulu biar lebih semangat. Selanjutnya kita masuk ke hasil tugas kalian yang kedua tentang unsur kebahasaan. Silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk maju membacakan hasilnya. Silakan ke depan. Mariani Suwastini, silakan. Kemudian dari kelompok ini siapa? Ada orang? Silakan. Ade Suci, Puspitasari, boleh maju. Nih Pak. Ya boleh siapa-siapa, silakan. Yang perwakilannya laki-laki juga dong, jangan yang perempuan terus. Oke. Kemudian kelompok dua lagi ada 5 unsur kebahasaan. Kelompok Mika ada?
Kata-kata tidak baku kami temukan di kata DR, H, Najmul, Ahyar, SH, MH. Karena tidak ada tanda baca, yang benar adalah DR titik, H titik, Najmul, Ahyar, koma, SH titik, koma, MH titik. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Vika. Kata kerja mental yang kami temukan adalah lebih lanjut, Bupati Najmul mengatakan mendengar laporan dari pemerintah desa bahwa sampai 60.000 orang berkunjung dan wisata asing mencapai ribuan orang yang tidak asal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terkes. Kondisi temporal yang kami temukan adalah seperti kegiatan ekogram, kegiatan lain pendamping untuk Darwis memperkuat kelembagaan untuk Darwis di desa Gombang. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Ayu Mada menjadi. Kiriman langsung yang kami temukan adalah dari bendungan Baik, anak-anak sekalian, demikian tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dan Pak Guru lihat hasil dari analisis anak-anak semua di dalam kelompok itu luar biasa. Boleh tepuk tangan yang paling semangat dulu untuk kelompok. Baik, sebelum Pak Guru akhiri, terlebih dahulu kita akan sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Mulai dari awal sampai tadi kalian bekerja di dalam kelompok. Pak Guru boleh minta bantuan satu orang untuk menyampaikan pemahamannya terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang mau boleh angkat tangan? Saya Pak. Silakan Kang Hadi. Apa yang kita pelajari hari ini menurut Kang? Yang kita pelajari hari ini adalah struktur berita. Ada juga kepala berita, tubuh berita dan ekor berita, dan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu adalah kata-kata tidak baku, kalimat langsung, konjungsi temporal, kata kerja mental. Oke, itu ya yang kita pelajari hari ini menurut Kang. Tepuk tangan buat Kang karena sudah berpendapat. Ada lagi yang mau berpendapat tentang apa yang kita pelajari hari ini? Jangan lupa. Vika boleh? Vika Aura? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kesimpulan dari materi hari ini? Kita dapat mengetahui apa yang disebut dengan kepala berita, tubuh berita, ekor berita, dan kalimat-kalimat kebahasaan. Oke, tepuk tangan buat Vika. Ya, ternyata kalian sudah mampu menyimak apa yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, menurut kalian, pembelajaran yang sudah kita lewati hari ini, Budi, tolong didengarkan, Ibra, Ilham, Dani, Yoga. Menurut kalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti apa? Kita tadi sudah melakukan pembelajaran bersama kelompok, lalu ada menggunakan media berupa LCD proyektor, tayangan-tayangan, lalu ada media tablet, dan yang terakhir kalian sudah presentasi. Bagaimana menurut kalian? Guru boleh minta pendapat dari salah seorang dari kalian. Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Action. Menurut saya pembelajaran kali ini sangat menarik karena kita bisa belajar menggunakan tablet dan juga mengerjakan kelompok. Mengerjakan kelompok. Menurut saya belajar menggunakan media tablet sangat menarik karena kita bisa mendapatkan banyak informasi. Silakan ketua kelas boleh memimpin teman-temannya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Wah, mulai. Start. Siap, beri salam. Selamat siang. Silakan semuanya boleh keluar main dulu ya.